Setelah performa Timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda yang dar-der-dor di Piala Asia U23 Qatar kemarin, dunia sepak bola Indonesia hingga hari ini tidak berhenti mendapat sorotan. Ya, meskipun gagal menuju Olimpiade lewat Timnas U23, kita tidak boleh lama bersedih karena pintu yang lebih besar menanti di depan kita. Utamanya adalah pintu Piala Dunia, di mana pada bulan Juni mendatang, Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 6 Juni, Timnas akan melawan Irak, lalu 11 Juni akan melawan negara tetangga Filipina. Dalam ajang tersebut, pelatih Timnas Sinteyong yang menargetkan kalau negara kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi dunia. Semoga saja target ini tercapai ya. Apalagi punggawa Timnas kita emang tidak ecek-ecek sekarang. Bahkan banyak di antara mereka yang punya nilai pasar fantastis. Penasaran? Siapa saja pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Mari mulai dari Nathan Joawan. Cowok kelahiran 22 Desember 2001 ini berhasil menarik perhatian banyak orang setelah kabar naturalisasinya tersebar di Indonesia. Bagaimana tidak? Dirinya bermain di Liga 1 Belanda Eredivisie dan bahkan sempat diganjar sebagai Talent of the Month pada September 2022 bersamaan dengan gol profesional pertamanya. Dalam menjalani karir sepak bolanya, Nathan yang sudah mengecap karir profesional sejak 2017 hingga sekarang membela Swansea City yang bermain di Liga 2 Inggris. Transfernya terjadi pada jendela transfer musim panas kemarin dengan nilai mencapai 348.000 euro atau setara dengan 5,2 miliar rupiah. Sayangnya di Swansea City, Nathan tidak mendapatkan menit bermain hingga dipinjamkan ke klub Herenhaven yang bermain di Liga Belanda pada Juni 2024. Proses naturalisasi dari Nathan didapatkan dari darah ibunya. Kakek Nathan dari ibu merupakan keturunan Semarang, Jawa Tengah. Sejak naturalisasi selesai, sepak terjang Nathan membela timnas sudah berulang kali disaksikan, utamanya saat Piala Asia U23 kemarin, di mana Nathan menjadi tumpuan pertahanan karena dia memainkan posisi bek kiri dan bek tengah. Lalu ada juga Rizky Ridho yang masih setia bermain di Liga Dalam Negeri. Cowok kelahiran Surabaya 21 November 2001 ini memang top chair persoalan sepak bola. Dia memulai karir pronya sejak tahun 2018 dengan masuk ke Persebaya U20, kemudian lanjut ke Persebaya Senior tahun 2020. Di tahun 2023, transfer pertamanya dilakukan dan pindah ke Persija dengan nilai fantastis, mencapai 5,65 miliar rupiah. Nilai transfer ini membuat Rizky Ridho menjadi pemain termahal di jajaran Timnas U23. Secara statistik permainan, sepanjang karir membela klub yang dijalani Rizky Ridho, dirinya bermain di posisi bek tengah dan sudah tampil di 67 pertandingan, bermain 5.407 menit, menciptakan 4 gol dan 1 assist. Persoalan timnas, Rizky Ridho sudah tampil membela timnas sejak tahun 2019 dengan membela timnas U19. Kemudian, berlanjut hingga sekarang di timnas senior. Performa paling apiknya jelas pada Piala Asia U23 kemarin, saat dirinya menjadi kapten Garuda Muda, di mana Indonesia mencetak berbagai macam sejarah. Sekarang kita pindah lagi ke sosok Ragnar Oratmangun. Pria ini lahir pada 21 Januari 1998 di Os, Belanda. Darah Indonesianya datang dari garis keturunan bapak, kakek Ragnar yang merupakan seorang muslim yang bermukim di Maluku. Bahkan kakeknya bukan orang biasa, melainkan personil KNIL atau Tentara Hindia Belanda dulu. Besar di Belanda, Ragnar tumbuh di lingkungan sepak bola yang baik. Dia sudah bermain untuk klub junior di umur 10 tahun dan masuk ke kompetisi senior di tahun 2018. Pria ini bermain di posisi sayap kiri dan juga gelandang serang. Dari data yang ditemukan, Ragnar memulai karirnya di FC Os, tempat kelahirannya. Kemudian dipindahkan ke FC Groningen pada 30 Juni 2024 dengan nilai transfer mencapai 7,82 miliar rupiah. FC Groningen bermain di Liga 2 Belanda dan Ragnar bermain di 22 pertandingan selama 1.225 menit dan memberikan 1 assist. Nah, kalau untuk timnas, sejak naturalisasinya selesai, Ragnar baru hadir dalam 1 laga, yaitu melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan tersebut, Ragnar berhasil mencetak 1 gol cantik dengan gocek-gocek
melewati 4 orang dan melakukan syuting yang membuat Vietnam mati kutu. Ya, semoga performa Ragnar ini bisa konsisten di timnas, utamanya untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang. Berikutnya ada lagi pemain timnas Indonesia yang punya sejarah karir jempolan, yaitu Jordi Amat. Lahir pada 21 Maret 1992 di Spanyol, Jordi Amat diberkahi lingkungan sepak bola yang patut diacungi jempol. Dia sudah masuk ke tim junior di umur 6 tahun dan masuk ke tim profesional senior di tahun 2009. Pria ini bermain sebagai bek tengah. Sepanjang karir sepak bolanya, Jordi Amat sudah tampil di liga mentereng dunia, mulai dari La Liga dengan membela Espanyol, Real Betis, dan Rayo Vallecano. Kemudian dia juga sudah pernah bermain di IPL untuk Swansea City, jadi secara pengalaman tidak perlu diragukan. Namun pada tahun 2022 kemarin dirinya membuat keputusan besar dengan meninggalkan Eropa, lalu bermain di Johor di tim Malaysia. Saat transfer tersebut, nilai pasar Jordi di angka 13,8 miliar rupiah. Nilai ini sebenarnya sudah berkurang jauh dari masa kejayaannya, sebab saat membela Real Betis nilai pasarnya pernah mencapai 86,91 miliar rupiah. Nah, kalau persoalan timnas juga tidak kalah menarik. Jordi Amat di usia mudanya ternyata bagian dari timnas Spanyol U17 hingga U21 yang kemudian setelah itu melakukan naturalisasi ke Indonesia. Naturalisasi ini bisa terjadi karena nenek dari Jordi Amat adalah orang Makassar. Selama bermain untuk Indonesia, Jordi Amat sudah bermain selama 15 pertandingan. Pada laga AFC 2023 di Qatar, dirinya juga sempat menjadi kapten timnas saat melawan Jepang. Berikutnya ada nama Jay Izzas yang juga merupakan pemain naturalisasi. Cowok ini lahir 2 Juni tahun 2000 di Meerloo, Belanda. Dirinya mendapat kesempatan naturalisasi lewat keturunan nenek dan kakeknya yang merupakan orang Jakarta. Untuk persoalan membela timnas, Jay Izzas sudah bermain di 2 laga penting dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma bermain, pria dengan posisi bek tengah ini juga berhasil mencetak gol di gawang Vietnam yang jadi gol pembuka dan pembakar semangat timnas yang akhirnya menang telak 3-0. Untuk performa dalam klub sendiri, Jay Izzas sekarang bermain di Venezia FC yang bermain di kasta Liga 2 Italia, yaitu Serie B, dan bermain di posisi bek tengah. Sekarang nilai pasar yang dimiliki oleh Jay Izzas sudah menyentuh 24,3 miliar rupiah. Hal ini sebenarnya wajar karena dia sudah bermain 185 pertandingan dalam 14.141 menit yang membuahkan 6 gol dan 6 assist. Masih dari pemain yang berada di posisi belakang, sekarang ada Sandy Walsh yang punya posisi bek kanan. Pemain ini dinaturalisasi Indonesia pada 8 September 2023 kemarin. Sejak membela timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah tampil dalam 10 pertandingan dengan waktu bermain mencapai 583 menit dan membuahkan 1 gol serta 1 assist. Nah, uniknya, Sandy Walsh ini punya kaitan dengan 3 negara. Negara kelahirannya adalah Belgia, kemudian untuk timnas, dia pernah membela timnas Belanda U15 hingga U20, lalu pindah ke Indonesia. Kalau persoalan karir profesional dalam tim, cowok kelahiran 14 Maret 1995 ini sudah bermain sejak tahun 2011. Dari data yang didapatkan, dia tampil dalam 280 pertandingan dengan total bermain 21.977 menit dan berhasil mencetak 14 gol serta 25 assist. Sekarang, dirinya membela tim KV Mechelen yang bermain di Liga 1 Belgia, di mana nilai pasarnya sekarang sudah menembus angka 26 miliar rupiah. Nah, setelah membahas semua tadi, ada satu pemain lagi yang punya harga fantastis, yaitu Tom Hay. Cowok yang lahir pada 9 Februari 1995 di Amsterdam, Belanda ini memiliki posisi yang sangat strategis karena bermain sebagai gelandang. Bahkan bisa mengisi posisi gelandang serang, gelandang tengah, dan bertahan. Sedikit lagi emang udah spek Subasa. Tom Hay memulai karir pronya sejak tahun 2010 saat umurnya 15 tahun. Pada 31 Januari 2022 kemarin, dia pun masuk ke tim Heerenveen yang bermain di Liga 1 Belanda. Di tim inilah nilai pasar Tom Hay terus meroket hingga menyentuh angka 52,14 miliar rupiah. Setelah kontraknya berakhir di tahun 2024 ini, Tom Hay dirumorkan akan pindah ke klub Como 1907 yang baru saja promosi ke Serie A Italia. Jika ini benar, maka Tom Hay jelas akan mendapat pengalaman lebih baik. Nah, persoalan statistik, cowok yang satu ini juga terbilang mantul.
Di karir klubnya, dia sudah bermain dengan 380 pertandingan, jumlah menit mencapai 27.487 menit, yang membuahkan 35 gol dan 46 assist. Untuk timnas Indonesia sendiri masih baru satu pertandingan yang dia jalani, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Indonesia membantai Vietnam 3-0. Ya, semoga performa saat melawan Vietnam ini bisa dipertahankan saat Indonesia akan melawan Irak dan Filipina untuk kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026.